Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di PASAN, Podcast Solo Anti Narkoba. Kali ini kita akan bincang dan berdiskusi dengan Ketua TPPKK Kota Solo, yaitu Ibu Dona Ramadhani Kirana Putra, STR Cap MKM. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sehat? Bapak. Alhamdulillah sehat. Oke. Kegiatan kita hari ini, kita akan bincang dan diskusi dengan beliau yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memang kita lihat banyak penyimpangan perilaku yang terjadi di generasi kita. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Dan kita lihat juga, Ibu, secara skalanya nasional, penyalahgunaan narkotika ini sudah cukup mengkhawatirkan. Sehingga muncul beberapa lokasi rawan di Indonesia ini, termasuk Sumatera Barat dan Kota Solo masuk kondisi tersebut. Itu Ibu sebagai TPKK Kota Solo, melihat Kota Solo ini seperti apa dalam konteks penyalahgunaan narkotika ini? Baik, Pak. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia melakukan kolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota, karena ini merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya nanti setelah podcast bersama Bapak ini akan ada tindak lanjut lagi, mungkin MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak BNN, sehingga nanti kita bisa menjangkau bagian bawah dari masyarakat bagaimana cara menanggulangi narkoba ini, ataupun nanti bagi masyarakat yang sudah terpapar dengan narkoba bisa kita lakukan tindak lanjutnya seperti apa. Dan di PKK, Bapak, PKK alhamdulillah PKK itu punya 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK, salah satunya itu di Pokja 1, itu bagian tentang ketuhanan yang Maha Esa di Gotong Royong, dan masuklah di sana dalam pendidikan remaja, yaitu Paredi, parenting anak dan remaja di era digital. Jadi parenting anak dan remaja di era digital. Jadi dengan adanya Paredi ini kami memberikan penyuluhan, melakukan pembinaan terhadap remaja, dan juga kami ada nama istilahnya kisah, Pak. Keluarga Indonesia sehat, sejahtera dan harmonis. Ya, keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Kemudian ada juga namanya Krishna, Pak. Krishna itu keluarga Indonesia sehat anti narkoba. Jadi di PKK ini sebenarnya sudah ada pembicaraan atau pembinaan tentang narkoba, dan tentu kami selaku Ketua PKK hari ini sangat bersyukur bertemu dengan Bapak selaku yang betul-betul membidangi bagian narkoba. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, Kota Solo di mata kami PKK itu merupakan kota perlintasan. Kami punya 2 kecamatan, Bapak, 13 kelurahan, dan tentu banyak dari luar Kota Solo, kabupaten maupun kota tetangga yang hadir, yang datang ke Kota Solo ini. Tentu dengan kehadiran mereka juga akan membawa dampak yang positif ataupun dampak negatif. Kota Solo itu ada beberapa kasus narkoba, Bapak. Ada beberapa kasus narkoba di mana kami dapat data dari Polres Solo Kota, itu ada sekitar 33 kasus sampai di awal Oktober ini. Kemudian kami juga mengetahui, dapat informasi dari Bapak tadi, ada lebih kurang 20 remaja kita, anak SMA yang direhab di BNN. Tentu kami sangat berharap bagaimana narkoba ini bisa ditangani dengan baik. Kalau seandainya anaknya terkena narkoba, itu ada rehabnya. Kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan maupun pihak keluarganya. Sehingga nanti kami berharap kasus narkoba ini semakin kecil gitu. Berarti kegiatan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini di TPKK Solo itu sudah jalan ya? Sudah jalan, cuman belum maksimal. Belum maksimal. Nanti mungkin dengan bantuan Bapak itu akan lebih maksimal. Mungkin nanti kita akan bikin kegiatan-kegiatan yang lebih konkret lah di tengah masyarakat, bagaimana bentuk kegiatan kita. Mungkin bisa screening ya, Pak ya, bisa screening juga terhadap kelompok-kelompok remaja maupun organisasi-organisasi yang ada di Kota Solo. Jadi tadi bukan banyak, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPKK, seperti apa namanya tadi? Ada kisah, Krishna, Paredi. Dan itu merupakan kegiatan dijalankan oleh TPKK kecamatan sampai ke kelurahan. Sampai RT dan RW. Sejauh ini, Bu, yang lebih spesifik, ada yang telah dilakukan oleh PKK Kota Solo dalam upaya ini. Tadi kan ada banyak dari kisah, sudah ada juga kan. Dalam hal ini ada enggak upaya yang mungkin sudah nampak cikal bakalnya dilakukan oleh
di PKK Solo? Kalau yang PKK mungkin untuk remaja ya Pak ya, kami kan turun ke lapangan turun langsung, itu ada pembinaan terhadap remaja. Jadi kami arahkan remaja ini bagaimana mereka melakukan kegiatan yang positif, sehingga nanti juga kami di kelurahan itu Bapak ada namanya pojok baca. Pojok baca di kelurahan-kelurahan itu bagian juga dari PKK. Jadi anak-anak ini kami arahkan mereka kalau seandainya dia sudah di luar aktivitas sekolahnya, itu bagaimana dia agar memanfaatkan waktunya itu di pojok baca, atau nanti ada kegiatan remajanya seperti latihan randai Bapak, ada juga nanti latihan tahsinnya seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu positif ya Bu ya. Memanfaatkan waktu positif. Kemudian kami juga melakukan pembinaan, dan insya Allah Bapak nanti PKK Kota juga akan mau datang ke sekolah Pak. Kami akan juga melakukan datang ke sekolah, nanti kolaborasi dengan pihak sekolah juga bagaimana kami yang 10 program pokok PKK ini masuk ke sekolah, salah satunya itu pencegahan dengan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya. Jadi kalau kita lihat PKK sudah mulai eksis gitu kan, tapi mungkin belum maksimal gitu. Kira-kira Bu, tidak maksimal, mungkin ada hambatan atau halang. Kira-kira apa mungkin halangan atau hambatan yang muncul di sini? Halangannya mungkin yang pertama mungkin waktunya untuk bisa ketemu dengan BNN baru ini ya Pak ya. Jadi setelah ketemu dengan Bapak muncullah ide-ide baru bagaimana selanjutnya, seperti melakukan screening, atau kita lakukan screening sekaligus penyuluhan terhadap remaja kita. Jadi kita lakukan penyuluhan, habis itu kita lakukan screening untuk menjaring kalau seandainya ada yang positif ataupun ada yang dari tes urin ya Pak ya, yang untuk penjaringannya itu nanti tindak lanjutnya mungkin kami akan melakukan juga parenting terhadap keluarga Pak. Bagaimana parenting keluarga nanti kita gabungkan dengan PKK RT RW, karena mereka kan yang langsung di tengah masyarakat yang PKK RT RW ini, bagaimana nanti mendata keluarga-keluarga yang ada anaknya positif narkoba atau yang sudah terkena narkoba, atau dicurigai pelakunya, nanti keluarganya kita undang, kita lakukan sosialisasi tentang narkoba ini. Ini narkobanya, kalau seandainya nanti anak ataupun keluarga kita terkena narkoba, ini pencegahannya, atau setelah direhab nanti bagaimana tindak lanjut di rumah setelah pulang dari rehab, seperti itu Bapak. Luar biasa Ibu. Oke Bu, tadi kita lihat apa namanya, sampai ke kelurahan TPKK-nya gitu kan, masyarakat yang mungkin dicurigai ada keluarganya, anggota keluarga seperti itu. Kita kan juga punya puskesmas ya Bu ya. Puskesmas itu kan namanya punya program APSA, punya IPWL. Apa itu salah satunya mungkin rencana ke depannya untuk lebih mengaktifkan atau bagaimana? Nah, kita lihat juga dari kesehatan masalah siap, Pak. Betul Pak, nanti kita juga akan koordinasi juga dengan puskesmas dan dinas kesehatan, tentunya juga nanti di bawah arahan Bapak Wali Kota juga, karena kami rencananya Pak selain dengan narkoba ini, pemberantasan narkoba, kami juga mau melakukan screening tentang LGBT dan juga HIV, karena kita juga mengetahui LGBT, narkoba dan HIV itu ada di Kota Solo Bapak. Masuk penyimpangan perilaku penyimpangan perilaku termasuk yang LGBT bisa antara bersamaan ya. Jadi nanti kita buat acaranya satu, tetapi bisa kita lakukan ketiga yang tadi itu Pak. Cukup terprogram ya Bu ya, kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik ya kan, kerjasama dengan semua stakeholder, dengan BNN sendiri, kami di sana kan mungkin akan lebih namanya sampai ke tujuan yang kita harapkan. Mungkin apa himbauan Ibu sebagai ketua TPKK, kemudian nanti juga ada jejaring sampai ke kecamatan dan ke kelurahan ya, secara umumnya nanti untuk warga Kota Solo. Himbauan kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota kepada masyarakat Kota Solo, mari sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan kita lakukan pembinaan terhadap anak kita, tetangga kita, maupun masyarakat di sekitar kita. Karena yang kita ketahui narkoba ini adalah ancaman bagi kita bersama. Ini bukan hanya tugas dari pihak BNN sendiri, maupun juga bukan tugas dari Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil, tetapi ini tugas dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita melakukan pencegahannya, bagaimana kita melakukan tindakan yang tepat untuk seseorang yang telah terkena narkoba. Dan tentu nanti bagi masyarakat kita yang mempunyai anak, keluarga maupun tetangga yang telah terkena narkoba, mari kita lakukan rehabilitasi. Karena rehab ini Bapak Ibu itu dilakukan secara gratis, tidak dipungut berbiaya. Dan nanti pada saat anak-anak kita direhab maupun tetangga kita direhab, itu akan dilakukan berbagai macam kegiatan yang positif. Dan tentu nanti setelah anak-anak kita direhab, kegiatan yang dilakukan di tempat rehabilitasi itu harus kita lakukan juga di rumah. Jangan sampai nanti kita setelah anak masuk direhab, kemudian Bapak Ibu setelah anaknya pulang lepas tangan, itu tidak. Karena pecandu narkoba
narkoba ini tidak akan bisa sembuh total, Ibu. Dia hanya pulih beberapa waktu. Kalau seandainya kita lakukan pembinaan yang tepat, kita berikan perhatian yang cukup, insya Allah nanti dia tidak akan lagi kembali ke perilakunya, yaitu kecanduan narkoba. Dan tentu juga kepada masyarakat kami himbau, jangan kita jauhi orang maupun keluarga maupun tetangga kita yang terkena narkoba. Mari kita rangkul mereka, kita lakukan pendidikan, kita tingkatkan iman dan takwanya sehingga nanti mereka memiliki masa depan yang lebih cerah ke depannya. Mungkin itu Bapak. Luar biasa Ibu ya, artinya dukungan TPKK Kota Solok dan jajarannya ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa memicu proaktif masyarakat ya untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, juga menyelamatkan masyarakat Kota Solok pada umumnya. Luar biasa sekali Bu. Oke, kita di BNN Bu, kita punya semacam jargon ya. Jargon ya, artinya ini kita bisanya kami mengatakan war on drug for humanity, artinya perang terhadap narkoba untuk kemanusiaan. Jadi nanti kita bersama-sama, saya bilang atau Ibu bilang war on drug for humanity, huha gitu. Atau Bapak aja yang bilang itu, saya huha. Oke ya. Ibu tangan kiri yang kita tangan. Baik, untuk itu Kota Solok lewat TPKK ya kan, komitmen cukup tinggi dan luar biasa untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. War on drug for humanity. Huha. Demikianlah podcast kita pada hari ini ya. Selamat bertemu dengan episode podcast berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.